tidak masuk Mary, Renita, sama Ripanda tangan di sini. Oke, hari ini ya, seperti yang sini menilai perkembangan usaha ya. Oke, sebelum supaya kita hari ini semangat ya, hari Jumat tadi setelah dari si Goza, kita secara akhir sudah tenang gitu ya, setelah melakukan kegiatan selama seminggu kemarin, supaya kita lebih semangat lagi. Yuk kita nyanyikan jel-jel kita di SMK 10 sama jel-jelnya versi 12. Bisa dimulai? Ayo mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 10 Malang. Jaya luar biasa. 12 TKJ 1. Pasti bisa. Siapa sih yang tahu Facebook? Platform media sosial yang akan membantu kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kita akan sedikit flashback ke tahun 2004, tahun di mana Mark Zuckerberg masih berstatus sebagai mahasiswa biasa yang waktu itu sangat gemar membuat program-program komputer. Kemudian yang keempat, masih ditemukannya isu-isu keamanan, kemudian penyalahgunaan data, dan banyaknya ujaran kebencian hingga beredar luasnya kabar-kabar hoax yang ada di Facebook. Facebook pun masih menjadi platform yang bermanfaat dan juga masih sangat digemari oleh masyarakat digital. Pada pagi aja sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kalian baru saja melihat dan mendengarkan bagaimanakah sejarah Facebook itu muncul ya. Sampai sekarang bahkan beberapa tahun yang lalu waktu ini dinobatkan sebagai anak muda yang paling sukses, paling kaya raya di dunia. Oke, hari ini pembelajaran kita menilai perkembangan usaha. Ternyata tuh yang berkembang itu gak hanya manusia aja ya. Ternyata usaha ini juga memiliki perkembangan. Bagaimana kemarin kita 2 tahun terkena pandemi, apakah dia tetap naik atau mengalami penurunan atau sekarang masih menurun, masih mau merata lagi, mau naik lagi? Sudah yang namanya perkembangan usaha. Hari ini kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nanti kalian diharapkan peserta didik memberikan solusi terhadap permasalahan dalam perkembangan usaha. Berikutnya, nah ini teknik penilaiannya, ada 3 teknik penilaian ya. Biasanya agak disepelekan dengan anak-anak. Pertama adalah pengetahuan, yaitu bagaimanakah menilai perkembangan usaha. Nanti itu pengetahuan, ada pengetahuan kelompok, ada pengetahuan secara mandiri. Untuk mandiri nanti di tahap evaluasi, yaitu dengan kita bermain kuisis. Berikutnya, nah hari ini kita akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik. Ini saya berikan kesempatan kalian, silahkan diskusikan kelompoknya siapa. Pilih yang jujur ya, setelah itu diubah berdasarkan kelompok masing. Oke, silakan. Bisnis perusahaan yang bertanggung jawab atas investasi di metaverse di perusahaan induknya Meta, yaitu Reality Labs, ini mengalami kerugian bersih sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan adalah sekitar 143 triliun di tahun 2021. Sama APBN kita itu gedean, kehilangan kerugiannya Meta gara-gara sahamnya ditinggalkan oleh para pengguna Meta di Facebook. Nah, yang ketiga adalah pemilik Meta nih, Mark sampai akhirnya kehilangan kekayaannya. Hanya dalam 4 hari dia kehilangan 30 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ya, dalam 4 hari ini kalau kita rupiahkan, akhirnya sekitar 440 triliun rupiah. Berikutnya unsur-unsur perkembangan usaha dari internal. Nah, supaya usaha itu membantu apa sih? Yang pertama adalah niat. Ini sudah pernah dijelaskan kira di kelas 11. Mau jadi seorang entrepreneur, jangan nomor 1 itu modal. Kamu nunggu uang ya nggak bakalan menjadi seorang pengusaha. Yang
tahun 2022 masih fokus di mana? Tadi bisa dicoba 2023 harus fokus di luar. Baca dulu LKPD-nya. Ini trik ya. Kalau kamu mau nanti ketika mengerjakan soal ujian apapun, baca-bacanya dulu. Tadi baca apa? Perintahnya. Supaya kita baca itu langsung fokus. Oh ini benar dia diperintah. Pelajari dulu LKPD-nya, baca-baca sedikit-sedikit, kenali dulu. Katanya lewat nada. Oke, silakan didiskusikan. Mau membahas dari sudut Facebook tadi, dari sudut mana? Bisakah dari pengguna, misalnya usernya, atau dari modalnya, atau dari sahamnya? Bisa, gitu ya. Silakan didiskusikan. Dari kelompok 4. Perkembangan perusahaannya dari sudut mana? Dari modal, sahamnya atau kekayaannya? Sahamnya dimiliki. Saham dan kekayaannya, oh dua-duanya. Itu berarti permasalahan dari sudut itu. Berikutnya, nomor 5. Dari pengguna Facebooknya terus menurun. Turun atau tetap tidak bertahan. Oke, ayo kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, temukan masalah dari video tersebut. Nomor 1, ketidakpuasnya pengguna aplikasi Facebook dikarenakan kehadiran message baru yang lebih bagus dan mempunyai banyak fitur yang sangat diminati oleh pengguna. Hal tersebut sangat mempengaruhi Facebook. Setidaknya investasi di Metaverse Reality Lab mengalami kerugian sebesar 10 miliar dolar Amerika atau 143,5 triliun rupiah. Saya menyimpulkan bahwa sumber dari material yang keempat, membuat usaha atau produk lebih dari satu agar jika salah satu usaha kita mengalami kerugian, usaha kita yang lain bisa mengemudian agar tidak berhenti. Yang kelima, hadir kerjasama dengan usaha lain agar jika ada kejadian tak terduga ada yang membantu menangkap. Mungkin sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Berapa kerugian investasi Metaverse harga bulan dan berapa kerugian per persen? 31,6 miliar dolar atau 440 triliun rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus setelah menemukan masalah, mencari modal supaya tidak terus di tahun berikutnya Facebook merugi atau Meta merugi. Kira-kira solusinya apa tadi? Fiturnya ayo dong, berarti mudah digunakan, mudah dibuka. Mungkin orang akan bisa campaign kembali lagi kepada Facebook. Oke, terima kasih ya atas presentasi dari kelompok 4. Kalian keren, kalian luar biasa. Silakan dikembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai user. Terletak di tahun pada 2019 sampai 2020 yang mengalami kenaikan secara signifikan. Akan tetapi pada tahun 2021 sampai tahun 2022 tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga menyebabkan dampak kerugian pada aplikasi tersebut. Adalah kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, Facebook tidak diminati oleh pengguna remaja di masa sekarang, sebab kebanyakan remaja sekarang menggunakan aplikasi dengan fitur terbaik dari sendiri, foto dan fitur iklan lainnya seperti TikTok dan lain sebagainya. Sebelum kita mengakhiri presentasi kita, mungkin ada yang mau bertanya. Dengan saya, ya, pertanyaannya mengapa pengguna Facebook tidak mengalami perubahan di tahun 2021? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tampilan Facebook yang terlalu
Ada lagi bukannya? Kalau dari lama-lama tadi ternyata dari sisi berbeda ya. Ternyata dari pengguna berkurang, tapi yang penting pantang menyerah, tidak takut, tidak malu, itu adalah tips-tips dari seorang wira. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Sudah bisa dimulai? Mulai ya. 1, 2, 3. Jadi yang satu siapa? Satu, ya tadi mas. 7. Apa? Kok tadi bisa fokus terus bisa di ranking 1 apa tadi? Cara mengerjakan tipsnya biar punya nanti di next pertemuan bisa menyusul. Fokus katanya, terus cepat. Oh, kecepatan juga dia. Terima kasih ya teman-teman. Ayo kesimpulannya apa? Siapa yang berani membacakan kesimpulan dari ini? Kesimpulannya adalah setiap pengusaha harus mampu mempertahankan usahanya dan setiap pengusaha harus mampu mempertahankan teknologi perkembangan zaman supaya selalu secara konsumen. Betul. Untuk kesimpulannya adalah ketika kita memiliki usaha, ya, kita harus bisa mempertahankan. Ada pertanyaan dari kesimpulan sudah evaluasi dengan bisnis sudah. Ada pertanyaan? Ya, oke, silakan ibu. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan